Ada satu momen dalam kehidupan di mana jiwa terasa dipanggil menuju sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih sejati. Sebuah panggilan lembut, namun kuat yang membisikkan kebijaksanaan yang tak dapat diabaikan. Mereka yang mendengarkan panggilan ini mulai merasakan dorongan untuk menjelajahi kedalaman diri, menyingkap tabir-tabir ego, dan melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia yang fana. Ini adalah perjalanan spiritual yang tidak ditandai oleh pencapaian luar, melainkan oleh keheningan batin yang membawa mereka mendekat pada kebenaran yang hakiki. Namun jalan ini tidaklah mudah. Mereka yang memilih untuk berjalan di jalur kesadaran spiritual akan menemukan bahwa dalam setiap langkah mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan. Apakah mereka akan tetap terikat pada beban lama yang hanya menghambat mereka? Ataukah mereka berani melepaskannya untuk mendapatkan kebebasan sejati? Dalam perjalanan ini, apa yang dulu dianggap penting akan perlahan-lahan kehilangan daya tariknya, dan apa yang dulu ditakuti perlahan-lahan akan dirangkul. Ini bukan sekedar perubahan pandangan, tetapi transformasi yang mendalam di mana individu mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Dan disinilah kekuatan sejati terletak dalam keberanian untuk melepaskan. Ketika seseorang mulai membebaskan diri dari hal-hal yang tidak lagi melayani pertumbuhan spiritual mereka, sebuah ruang kosong tercipta, ruang untuk kebijaksanaan, cinta, dan kedamaian yang lebih besar. Seperti seorang pelukis yang membersihkan kanvas, mereka mempersiapkan diri untuk menciptakan karya baru yang lebih bermakna. Mari kita bersama-sama menjelajahi apa saja yang perlahan-lahan dilepaskan oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Satu, rasa takut akan kematian. Pada titik tertentu dalam perjalanan spiritual, orang dengan tingkat spiritual tinggi mulai mengatasi ketakutan mereka terhadap kematian. Mereka memahami bahwa kematian bukanlah akhir dari keberadaan, melainkan transisi menuju fase lain dari kehidupan yang lebih besar dan lebih luas. Ketakutan terhadap kematian seringkali muncul dari ketidakpastian atas apa yang akan menimpa kita nanti setelah meninggalkan dunia ini, dan karena keterikatan berlebihan pada hal-hal duniawi. Tetapi orang yang mencapai kedalaman spiritual melihat kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan, sebagai suatu rahasia ilahi yang telah ditetapkan oleh Sang Penguasa alam semesta. Mereka meyakini bahwa hidup dan mati berada dalam kehendak-Nya, dan oleh karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru kematian dilihat sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih sejati dan abadi. Keyakinan ini mempengaruhi cara mereka menjalani hidup, karena mereka memahami bahwa kematian adalah kepastian yang tak terhindarkan. Mereka berfokus pada bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuknya. Mereka melakukan kebajikan dengan penuh kesadaran, melihat setiap perbuatan baik sebagai bekal untuk perjalanan mereka setelah mati. Orang-orang ini memahami bahwa kebajikan yang dilakukan di dunia ini tidak hanya memberi dampak pada kehidupan orang lain, tetapi juga akan memberi dampak bagi perjalanan mereka di alam berikutnya. Setiap tindakan baik, kasih sayang, dan sikap peduli mereka merupakan investasi spiritual untuk kehidupan setelah kematian. Kesadaran ini membuat mereka hidup dengan penuh tanggung jawab dan ketenangan. Alih-alih ketakutan yang menguasai, mereka menjalani setiap hari dengan keyakinan bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Sang Penguasa alam semesta. Dengan memfokuskan diri pada kebajikan, mereka membangun hubungan yang lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, yang memberi mereka rasa damai dan penerimaan penuh terhadap kematian, sehingga ketika saat itu tiba, mereka menyambutnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang mereka yakini akan membawa mereka kepada kebahagiaan sejati di sisinya. 2. Ego dan kebutuhan untuk diakui. Ketika seseorang mulai merasakan cahaya ilahi membimbing langkah mereka, salah satu hal yang perlahan memudar adalah ego yang haus akan pengakuan. Ego seperti sebuah bayangan yang selalu mengikuti kita, selalu mencari sorotan, selalu ingin dilihat, dihargai, diakui. Bagi jiwa yang telah mencapai kedewasaan spiritual,
Pengakuan eksternal ini adalah ilusi yang tak lagi diperlukan. Mereka mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan di balik pujian orang lain, tetapi dalam keheningan batin, di tempat di mana tidak ada suara yang perlu didengar selain suara hati sendiri. Seiring waktu, kebanggaan berubah menjadi kerendahan hati. Orang-orang ini tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun. Mereka mengenal kekuatan dan kelemahan mereka tanpa perlu merasa lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Mereka memahami bahwa segala sesuatu yang mereka miliki, baik pencapaian atau kekuatan, adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka, bukan tujuan akhir. 3. Drama yang tidak perlu. Dalam perjalanan hidup, kita sering terjebak dalam drama dan konflik yang sebenarnya tidak relevan. Bagi mereka yang telah tumbuh secara spiritual, mereka mulai menyadari bahwa drama adalah bentuk energi negatif yang hanya menguras jiwa dan pikiran. Mereka tidak lagi merasa perlu untuk terlibat dalam konflik kecil atau perselisihan yang tidak perlu. Mereka lebih memilih untuk mencari kedamaian. Ketika drama atau konflik muncul, mereka mendekatinya dengan sikap yang lebih tenang dan bijaksana. Mereka memilih untuk tidak bereaksi secara emosional, tetapi untuk merespons dengan pemahaman dan kesabaran. Mereka juga belajar bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan, dan kadang-kadang melepaskan adalah pilihan yang lebih bijaksana. Dengan meninggalkan drama dan konflik, mereka menciptakan ruang dalam hidup mereka untuk hal-hal yang lebih penting dan lebih bermanfaat, seperti cinta, pertumbuhan, dan kedamaian. 4. Pikiran negatif dan pesimisme. Pemikiran negatif dan pesimisme adalah bentuk racun mental yang bisa menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam perjalanan spiritual, orang-orang ini mulai memahami bahwa pikiran mereka memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas mereka. Mereka mulai melepaskan kebiasaan berpikir negatif dan menggantinya dengan pandangan yang lebih positif. Ini bukan berarti mereka mengabaikan realitas atau hidup dalam ilusi, tetapi mereka memilih untuk fokus pada kemungkinan-kemungkinan, bukan keterbatasan. Mereka mengerti bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap perintangan adalah pelajaran yang bisa membawa mereka lebih dekat pada kebijaksanaan. Dengan pola pikir yang lebih positif, mereka menciptakan energi yang lebih baik di sekitar mereka, menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup mereka. 5. Kecemasan akan penilaian orang lain. Banyak dari kita hidup dengan kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Namun, mereka yang tumbuh secara spiritual mulai melepaskan kecemasan ini. Mereka menyadari bahwa pendapat orang lain tidak mendefinisikan nilai mereka sebagai individu. Mereka memahami bahwa manusia tidak berhak menilai manusia lain karena setiap individu menjalani perjalanan hidup yang unik dengan tantangan, pelajaran, dan tujuan yang berbeda-beda. Hanya Sang Penguasa alam semesta yang mengetahui sepenuhnya hati, niat, dan kondisi batin setiap manusia. Karena itu, menilai orang lain berdasarkan persepsi atau pengalaman terbatas adalah bentuk ketidakadilan, karena manusia tidak memiliki pemahaman yang sempurna tentang apa yang orang lain alami, atau kenapa mereka bertindak dengan cara tertentu. Hanya Sang Penguasa alam semesta yang memiliki pengetahuan mutlak tentang apa yang ada dalam hati manusia, serta memahami alasan di balik setiap tindakan mereka. Orang-orang yang sangat spiritual ini, mereka tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi ekspektasi sosial. Sebaliknya, mereka hidup sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini tanpa terbebani oleh penilaian orang lain. Ketenangan yang mereka peroleh dari melepaskan kebutuhan untuk diakui oleh orang lain membuat mereka lebih autentik, lebih damai, dan lebih terhubung dengan diri mereka yang sebenarnya. 6. Kebiasaan mengeluh. Orang yang mendalami spiritualitas secara mendalam perlahan mulai meninggalkan kebiasaan mengeluh. Mereka memahami bahwa setiap keluhan adalah cerminan dari ketidakpuasan terhadap hidup, dan seiring dengan perjalanan spiritualnya, mereka belajar untuk menerima keadaan dengan hati yang lapang. Mereka mengalihkan fokusnya dari apa yang kurang menuju rasa syukur atas apa yang sudah ada, menggantikan suara keluhan dengan doa-doa yang menenangkan. Dalam keheningan batin, mereka menemukan bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki makna yang lebih dalam.
Ujian hidup yang dulu mereka tanggapi dengan keluh kesah, kini dipandang sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Keluhan yang dulu seringkali melayang di bibir, kini hilang tergantikan oleh penerimaan dan rasa syukur yang mendalam. Orang yang sangat spiritual menyadari bahwa dalam setiap tarikan napas ada kebijaksanaan yang bisa ditemukan, dan dalam setiap detik kehidupan ada anugerah yang patut disyukuri. 7. Kemarahan. Seseorang yang mendalami spiritualitas secara mendalam ibarat lautan tenang yang tak terguncang oleh badai di permukaan. Perlahan, ia belajar untuk memahami bahwa kemarahan dan emosi hanyalah gelombang sementara yang datang dan pergi. Dengan hati yang selaras dengan kedamaian batin, ia tak lagi mudah terbawa oleh arus emosi sesaat, melainkan tetap tenang, seolah telah menemukan pijakan kuat di dasar jiwanya. Dalam perjalanannya, ia menemukan bahwa emosi yang dulu meledak-ledak hanyalah pantulan dari ketidakpahaman akan diri dan dunia. Melalui doa atau refleksi mendalam, ia mengurai simpul-simpul ego yang menyebabkannya reaktif. Ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi di luar hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Perlahan, marah bukan lagi respons pertama, melainkan empati, pengertian, dan kesabaran yang muncul dari kedalaman batinnya. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.